Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan tadangan sarwana awak. Bapak di ibu andun naik kurang semangat. Bulan Ramadan, bulan rahmat dan bulan suci. Jawaban salam kurang semangat, jak bilang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam didoakan masuk surga. Yang indah dalam keadaan sakit didoakan mudah-mudahan sehat. Yang banyak utangnya semoga Allah lunasi utangnya. Syaratnya dibagi utang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Mushola Baitul Jannah beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarwih yang dimuliakan Allah, terutama sekali yang kami sayangi anak-anak kami peserta pesantren Ramadan tingkat SD, SMP maupun SMA. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang berbahagia. Pertama sekali kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat sehat. Yang kedua nikmat sempat, nikmat kesempatan. Sesuai dengan hadis Rasulullah, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal farah. Dua nikmat yang diberikan Allah pada manusia, kadang-kadang lupa untuk menjaganya. Ketika berpaling dari diri manusia baru terasa nikmat itu penting. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Alhamdulillah tidak terasa sudah sampai malam yang ke-23. Lah 22 hari puasa awak. Semoga puasa dan 22 hari itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta pada Allah semoga malam 23 sampai akhir Ramadan Allah berikan kekuatan sikap istiqamah untuk menyelesaikan. Karena Bapak dan Ibu, 10 akhir Ramadan ini adalah bonus dari Allah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Alhamdulillah, awak yang ada dalam musola kolah masih istiqomah kita. Kalau payu kedua Pak Ibu, masjid musola yang agak kakota seketik, alhamdulillah berkurang. Banyak tonggak daripada orang. Banyak tonggak daripada. Kenapa? Orang rami tapi di luar dan di dalam. Kamanyo kalau dilihat kini raminya ampek-ampek.
pertama Basco Rami, sore macet, dan kedua Transmart, dan ketiga Ramayana, dan keempat Pasaraya. Manga situ Ustaz, nan pertama Bali Baju Rayu, kayu jadi rayu tindak THR sebelum kedua Pak Jokowi sudah ngumumkan. Ibu Arni lah cair THR bu, halo kan? Artinya orang sibuk, kenapa mengejar diskon dari manusia? 100.000 dapat baju tiga dikaca, dimulai dari buka bersama. Kadanglah maghrib tak sholat tidak, tak berjamaah tidak. Padahal lah 21 hari dijago, tiba hari yang ke-22 rusak sehari. Lah mencandu rusak sehari 23 sampai akhir. Mudah-mudahan kita yang di dalam musola selalu istiqomah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, judul nanti lagi kamu yoga pari esensi zakat. Tadi mau tanya Pak Zanur, apa salah ganti Pak? Yang bu jamaah salah. Pinamu Ustaz itu situ. Tidak boleh. Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya kalau dalam penyampaian nanti kurang pas, karena indahlah basic awak tentang fikih. Kan fikih kok. Tapi insya Allah kita sampaikan secara umum. Nanti kalau ukuran zakat itu, kita tanya nanti ke ahli. Ke Pak Zanur bisa laksanakan share beliau. Jadi judulnya esensi zakat. Para rubana zakat kok. Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran antara sholat dan zakat selalu dibarengi. Wa aqimus sholat wa atuz zakah, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Yang seperti itu tuh lebih kurang 30 kali di dalam Al-Quran. Aqimus sholat wa atuz zakah. Kalau kalimat zakat saja lebih kurang 27 kali. Berarti antara sholat dengan zakat tidak boleh dipisah. Zakat itu artinya kan mensucikan harta. Kalau sholat mensucikan jiwa. Jadi sama-sama mensucikan. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Karena pengertian zakat itu sama-sama mensucikan, membersihkan. Kalau zakat membersihkan harta yang kita miliki. Tapi kalau sholat mensucikan jiwa kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berbahagia, banyak di dalam Al-Quran dijelaskan tentang pentingnya mengeluarkan zakat. Hadis Rasulullah pun banyak juga yang menjelaskan tentang mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena di dalam harta kita itu Bapak dan Ibu ada hak orang lain yang termasuk dengan asnaf 8. Ada fakir, ada miskin, ada hamba sahaya, ada fisabilillah, ada ibnu sabil, ada mu'allaf, ada gharimin. Ya. Itu semua tuh wajib kita berikan zakat. Dari mana? Dari harta kita. Ini kalau zakat tuh Bapak dan Ibu, kalau ketika awak miskin, murah ngeluar infak 10.000, niwa ngeluar infak 5.000. Kalau 10 juta nih dia ngeluar 5 juta. Pikir 5 juta dia keluar banyak. Tapi kalau 10.000 mengeluar 5.000, apa langsung keluar separuh maksudnya. Tapi kalau lah 10 juta dikeluar 5 juta, kadang-kadang lupa nanti lah. Padahal dengan mengeluarkan pamannya separuh dari harta kita dan tinggal itu berhasil. Karena zakat itu sama dengan kita membersihkan sumur. Wah, biar airnya buang, ambil airnya buang, ambil air, tambah bersih dia. Jadi harta kita itu tambah bersih.
Kemudian zakat itu artinya berkembang, tumbuh. Jadi harta yang kita zakati, yang kita keluarkan, ini berkembang, keberkahan bertambah, rezeki bertambah, harta kita bersih. Tapi banyak orang yang kadang-kadang lupa Bapak Ibu untuk mengeluarkan zakatnya. Ada carito dari kawannya. Apakah betul ceritanya wallah alam, tapi hikmahnya diambil. Itu seorang ibu ini mapan hidupnya, tak lengkap satu Allah kebutuhan, anak-anak berhasil satu Allahnya. Kemudian yang anakku tetap tiap bulan mengirimkan uang untuk sang ibu, dan ibuku tanpa dikirimku lah cukup satu Allahnya. Jadi ada batinku, hatiku ndak tanam, lalu ndak lama makan, ndak dosa liru makan. Apa yang tarasuhan, rasu takut cameh model itu. Pai ke dokter spesialis diperiksa, ibu ndak ada sakit, sehat, ada sakit lah. Tapi ndak lama lalu payah malam. Di rumah tuh udah lengkap semuanya, enak tidur, tapi tidak bisa lalu waktu itu. Karena tidak bisa lalu, tidak senang hati bayi lah ke dokter yang lebih spesialis lagi. Diperiksa, tidak ada sakit ibu dulu, sehat ibu total sakit, sehat, tidak ada sakit. Tapi lalu kenamu, sehingga diputuskan bertanya kepada seorang ustaz. Ustaz, ambuko dari segi harta alhamdulillah tidak mau lah ado rasaki anak-anak adalah mengirimkan biti itu apa, tapi ado cie Ustaz, pikiran ambo, hati ambo tak tanah, tidak selama lalu tidak ambo diperiksa ke dokter lah, dokter spesialis, tidak ada ibu punya penyakit, sehat bu. Tapi apa yang menyebabkan ambo itu Ustaz? Ibu karena lah apa rasanya dan ibu lakukan, apa yang belum pernah ibu tunaikan. Dipikir, tidak tahu. Lalu Ustaz bilang, salamu ibu punya harto lah pernah dikeluarkan zakatnya. Amanong ibu tu tak pikir dia tidak pernah mencoba mengeluarkan zakat. Cobalah ibu keluar zakat ibu, inge beli, sehingga ibu tu bapak dan ibu, ayo dikeluarkan zakat satu Allah di donasi dibagi. Besok balik kampung ke Ustaz. Akhirnya ketika dia sudah mengeluarkan zakatnya bapak ibu, batamu Ustaz tadi, Pak Abu kiro-kiro lah tanah Ustaz. Pikiran bu tanah, lalu mau lama. Ternyata Bapak Ibu, zakat yang dianggap remeh kalau harta kita sudah cukup haul dan nisabnya tidak dikeluarkan, itu akan menjadi beban pikiran kita. Makanya harta yang semakin banyak harta kita miliki, semakin besar, semakin panjang prosesnya di hadapan Allah. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak berpindah tumit seorang hamba kepada tempat yang lain hatta yus'al, kecuali ditanya oleh Allah 4 pertanyaan. Di antara 4 itu Bapak dan Ibu, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari 4 pertanyaan itu salah satunya ditanya harta. Dari mana didapat, dikumpulkan, kemana diinfakkan, kemana disalurkan. Kalau ibaratnya zakat, ada dikeluar zakat tidak. Itu ditanya oleh Allah. Nanti sebelum kita berpindah tumit kaki kita kepada yang lain, ditanya tentang proses yang paling panjang Pak Ibu, proses harta. Nah itu ditanya tuh, dari mana awak, lain di pegunungan, lain disalurkan ke tempat yang seharusnya kita salurkan.
Kalau zakat kan disalurkan kepada asnaf 8, fakir, miskin, ada tidak disalurkan. Bapak dan Ibu kaum muslimin berbahagia, apalagi di dalam bulan Ramadan ini ada satu kewajiban kita, zakat fitrah. Musola Allah napa? Lah dibuka. Berarti Bapak dan Ibu jangan ditunda-tunda, buat kok ala takbiran orang besok pagi ke naik mimbar khatib baru dibayar. Kalau situ dibayar dah sedekah biasa. Puasa kita siang hari, tarawih malam hari, tapi tidak ditunaikan zakat fitrah kita, maka dalam hadis Nabi itu ibadahnya terkantung-kantung antara langit dan bumi. Siapa yang membayar zakat fitrah itu Ustaz? Orang yang hidup di dalam bulan Ramadan ini sampai khatib akan naik mimbar, lahir seorang bayi, wajib zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu acuk aja bu bapak-bapak 55 masaji lah tasasa staf mau zakat fitrah kewalahan ambil, karena ambil itu akan disalurkan ke orang lain. Kini malam terakhir besok orang takbiran makin diantar zakat fitrah itu sebanyak entah tidak sampai ke asnaf 8 dengan tujuannya adalah supaya di hari lebaran itu mereka bisa menikmati. Maka amil zakat itu harus menetapkan jatah sasa jamaah kita membayar kepayahan Allah. Apalagi zakat fitrahnya banyak, kemana mau kita salurkan. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang belum menunaikan zakat fitrah sesegera mungkin, karena kalau kegiatan lain kita lakukan lupa ada zakat fitrah. Berapa orang kita keluarkan zakat fitrahnya, supaya zakat, artinya zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh pribadi atau individu kita yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu zakat harta kita, cukup nisab, cukup ukurannya, nah itu dikeluarkan zakat mal kita untuk asnaf 8, fakir, miskin, mu'allaf, hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil, gharimin, orang yang berhutang. Nah, itu wajib kita berikan zakat fitrah kita ataupun zakat mal kita digabung. Kalau fakir itu siapa itu Ustaz? Orang nan agak payah hidupnya, karajo tidak aduh, sampai tinggal pun kadang menumpang-numpang, itu fakir tuh. Kalau miskin nomor di bawah itu seketek, karajo lain tapi tidak cukup, dapat PT 200.000 kebutuhan 500.000, tapi masih bisa nyoba karajo, tapi karajo tidak menetap, itu miskin. Yang paling banyak wak di Padang kok miskin. Contoh patempel di rumah tuh keluarga miskin. Kalau tidak dapat bilang ke RT, Pak, aku udah dapat dah, memintanya keluarga miskin. Patempel di dinding itu kan. Fakir, miskin, mu'allaf, orang yang masuk Islam, karena ketika inyo indah Islam, inyo kayu, tapi ketika masuk Islam diusir oleh keluarganya, pitih tidak ada, nilai agama tidak ada, wajib kita bantu dengan zakat tadi. Fisabilillah, kalau fisabilillah itu mungkin berjuang membela agama Allah, sekarang tidak ada lagi berperang. Ada sebuah organisasi menyalurkan dana-dana bantuan kita untuk ke Gaza, ke Palestina, itu termasuk fisabilillah. Bahagia kasinan disalurkannya bantuan awak. Tapi kalau tidak disampaikan tanggung jawab, jadi dakwah awak berikan, nyesalurkan. Kalau Ibnu Sabil orang yang dalam menuntut ilmu kehabisan bekal, mungkin mende anak-anak awak menuntut ilmu di pesantren itu bisa. Atau di boarding school yang mungkin di dalam pembelajaran jauh-jauh tinggal, tidak semua orang mampu. Nah itu wajib, boleh kita berikan. Gharimin orang yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya, bukan untuk berhutang untuk maksiat. Nah ini beda nih. Yang berhutang untuk maksiat, berhutang beli narkoba, berhutang untuk beli lain, itu tidak bisa diberi zakat. Tapi berjuang dia, bahkan dia habis utang uangnya untuk mendamaikan dua saudaranya yang sedang bermasalah, harus mengeluarkan dana untuk itu, baru utang-utang
wajib kita berikan zakat karena mendamaikan saudaranya sehingga perlu meminjam piti untuk membantu saudaraku yang berpecah belah menyatukan kembali. Itu. Kemudian hamba sahaya kalau kini tidak ada budak, tapi orang-orang yang memang kategorinya kurang mampu, mungkin bakal rajo di rumah orang, membantu rumah tangga Jawa-Jawa kampungnya, bakal rajo Jawa itu kan termasuk bukan budak dia lagi, tapi pembantu rumah tangga. Kalau budak tidak ada lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu harus kita tunaikan. Kapan kita bayar? Kalau dapat sebelum bulan takbiran, paling lambe yo malam takbiran tuh, usahalah ambil zakat berkeliling. Bahkan ada satu tempat Pak Ibu tidak ditumpuknya zakat fitrah kalau. Tapi malamku dia kira malamku kama. Jadi tidak ada menumpuk. Besok di pulau lihat dia kira. Ada cik Mas Haji pada itu. Ada yang memang dikumpulkan semua, nanti dihitung berapa persen untuk ini, untuk ikut baru dibalikan. Oleh. Tapi kadang-kadang hati-hati juga Pak, ada juga orang yang tidak sepatutnya minta zakat, dia nak zakat. Nah, banyak orang yang minta zakat, banyak orang yang menjadi fakir, jadi miskin. Supaya, tapi dari situ sampai lain kan ada Pak Ibu. Jadi oleh sebab itu zakat fitrah, zakat mal itu kita keluarkan itu mensucikan diri kita. Kalau zakat fitrah mensucikan diri kita. Sebulan awak puasa, akhirnya kita tunaikan zakat fitrah itu. Berarti ketika kita di tanggal 1 Syawal nanti seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih suci. Itu yang kita harapkan Bapak dan Ibu. Jadi zakat ini penting supaya ingin bersih harta kita keluarkan zakat. Memang kue cobaan yang beda. Ketika lagi muku awak piti banyak tuh yang harus zakat keluar. Tiba setan tu isuak salam, pakai selu. Akhirnya astagfirullah zakat lembayi lagi. Astagfirullah aja be. Setan tu kue Pak Ibu tu makanya ketika awak piti 10.000 nya, ambil bimpak 5.000. Anda pikir-pikir cubalah 10 juta, bimpak 5 juta. Mungkin enggak payah. Ini cobaannya kue Pak Ibu kalau lah tu. Maka sebab itu, kalau disikoi ibu apa lagi, ibu arti setiap saat. Ya Bu. Keluar zakat mal ya. Bapak dan Ibu kaum muslimin berbahagia, nah itulah lewat jadwal ceramahnya lah panjang. Jadi intinya adalah zakat ini jangan kita lupakan. Oh ternyata dari kekayaan ambo kalau wajib ambo zakat keluar supaya berhasil harta dan tinggal. Sama Jawa tumbuhnya, sama Jawa batang ubi itu Pak Ibu lah pokoknya dipapeknya tumbuh balik elok. Model itu harap tu awak keluar separuh, nah separuh lainnya kan tumbuh. Makanya zakat itu artinya tumbuh berkah. Kenapa? Karena zakat, karena harta kita harus dibersihkan. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berbahagia, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan zakat. Ini mesti harus kita prioritaskan untuk menunaikannya supaya harta kita bersih dan kita nanti di hadapan Allah tidak banyak pertanyaan terkait dengan harta kita. Nah, oleh sebab itu selagi belum terlambat ini zakat fitrah, ini zakat fitrah diingatkan, tunaikanlah, bayarlah ke amil zakat baik di musola Baitul Jannah maupun terserah di mana tempat penerimaan zakat. Yang penting zakat kita tunaikan dan nanti amil yang akan membayarkan kepada yang berhak menerima, memberikan kepada asnaf 8. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.